Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, saya Siti Lali Mufarihah dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan di sini saya juga didampingi oleh kedua teman saya yang akan bertugas menyampaikan materi, yaitu Kak Wulan dan Kak Nadia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah personal hygiene atau kebersihan diri. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab, keempat penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi atau pengajian materi yang akan disampaikan oleh rekan Nadia dan Wulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Aziz Selvia dan ini teman saya Wulan. Oke, jadi di sini kita akan menyampaikan tentang personal hygiene atau bisa juga sebagai kebersihan diri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dari awal ya? Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Aziz Selvia dan ini teman saya Wulan. Oke, jadi di sini kita akan menyampaikan tentang personal hygiene atau bisa disebut juga sebagai kebersihan diri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kebersihan diri itu sangat penting sekali dan punya pengaruh besar dalam kesehatan tubuh. Selain itu, kebersihan juga sebagai dari iman. Jadi, sangat dianjurkan bagi kita umat muslim untuk menjaga kebersihan yang diajarkan Rasulullah. Teman-teman semua, kalian tahu nggak sih bagaimana menjaga kebersihan diri atau personal hygiene? Apakah kalian ini sebagai santri yang mana terkadang kebersihan seringkali diabaikan? Coba kalian sebutkan contoh atau cara menjaga kebersihan diri. Wah, bagus sekali teman-teman, semua bisa menjawab dengan baik. Jadi benar sekali jawaban kalian tadi yang menyebutkan cara menjaga kebersihan diri itu dengan mandi, keramas, sikat gigi, menjaga kebersihan kuku. Tapi ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan, bahkan ini sangat penting bagi kesehatan, yaitu menjaga kebersihan area genitalia. Area genitalia ini sangat sensitif dan juga rawan sekali terpapar kuman dan bakteri, sehingga kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Untuk personal hygiene atau kebersihan diri ini sendiri punya faktor yang dapat mempengaruhi. Kalian tahu nggak faktor apa yang dapat berpengaruh pada kebersihan diri seseorang? Oke, jadi yang pertama itu adalah faktor kesehatan. Biasanya orang-orang yang sakit itu akan kesulitan melakukan personal hygiene. Contohnya pada orang-orang stroke, patah tulang, atau penyakit berat lainnya. Itu akan kesulitan melakukan aktivitas sehingga kebersihan diri itu juga demamnya semakin naik.
Nah, kalau seperti ini kira-kira caranya gimana supaya personal hygiene atau kebersihan diri ini tetap terjaga? Kalian tahu nggak? Betul sekali, karena tadi ada yang menjawab dengan sipin ya. Itu juga merupakan salah satu upaya pemenuhan kebersihan diri yang bisa dilakukan. Nah, kalau sudah begini, biasanya orang dengan sakit berat akan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga pemenuhan kebersihan dirinya juga tergantung pada orang lain. Untuk selanjutnya, faktor yang bisa berpengaruh terhadap kebersihan diri itu ada faktor budaya. Kalian ada yang tahu kebudayaan apa yang ada kaitan dengan kebersihan diri? Oke, sebagian contoh saja. Kalau kalian sesudah bab itu biasanya pakai air apa tisu? Air. Pakai air kan? Nah, ini merupakan perilaku yang sangat berbeda dengan yang ada di luar negeri. Karena mereka di sana kalau sesudah BAB ceboknya pakai tisu. Menurut kalian cebok pakai air sama pakai tisu lebih bersih yang mana? Air. Sebenarnya untuk cebok menggunakan tisu dan air itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing biasanya kalau pakai air itu kan rasanya lebih bersih dan segar. Tapi di sini lain tangan yang digunakan untuk cebok. Jika tidak dicuci tangan, bersih justru malah menjadikan sebagai sarang penularan kuman. Selain itu, air yang digunakan untuk cebok juga belum tentu bersih dari bibit penyakit dan juga membuat kemaluan jadi lembab. Oke, saya akan melanjutkan dengan teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Untuk penggunaan tisu toilet biasanya sudah dirancang aman untuk membersihkan area genitalia dan diberi antiseptik. Namun penggunaan tisu toilet ini bisa menyebabkan iritasi, apalagi penderita Weyer justru akan memperparah iritasi. Selanjutnya, yang bisa mempengaruhi kebersihan diri itu ada status sosial ekonomi. Untuk membersihkan diri tentu kita memerlukan biaya yang cukup. Setidaknya untuk membeli alat-alat seperti sikat gigi, sampo, sabun, odol, air bersih dan sebagainya. Inilah alasannya kenapa orang-orang dengan status sosial ekonomi yang rendah mudah terjangkit penyakit. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup. Dan faktor berikutnya yaitu pengetahuan. Kalau pengetahuan semakin tinggi, maka kualitas hidupnya juga semakin baik. Ingat nggak waktu masih kecil kita sering makan sembarangan, bahkan tanah juga dimakan. Saat kita sudah besar, apa masih makan tanah? Tidak kan? Karena apa coba? Karena ekonominya sudah lebih membaik daripada yang dulu. Mungkin? Iya, betul sekali. Karena tanah itu kan kotor dan banyak kumannya. Tapi apakah waktu itu pas kita masih kecil punya pemikiran seperti itu? Tidak. Tentu tidak. Karena waktu itu pengetahuan kita sebelum sampai ke situ. Setelah kita dewasa, kita jadi tahu kalau tanah itu kotor dan ada kumannya, sehingga kita tidak mau makan tanah itu. Yang selanjutnya ada cacat mental dan jasmani. Orang yang terlahir dengan gangguan fisik ataupun mental biasanya punya keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Sehingga sebagian besar kebersihan diri juga bergantung pada orang lain. Sedangkan terkadang orang lain itu sendiri juga punya kegiatan dan urusan sendiri, dan kalau sudah begitu biasanya kebersihan diri penderita ini terabaikan. Terus ada lagi yaitu praktek sosial. Praktek ini kan artinya menerapkan jadi ini merupakan cara seseorang untuk menerapkan informasi yang diperolehnya. Contohnya, pada saat masih kecil, personal hygiene dipengaruhi oleh orang tua, seperti jam tidur, waktu makan, dan waktu mandi.
Waktu kita sudah remaja, biasanya personal hygiene bisa dipengaruhi oleh teman sebayanya atau orang terdekatnya. Seperti kalian ini, sebagai santri dan hidup di pondok, sekamar dengan teman-temannya yang terkadang ada si pemalas dan si rajin. Bisa jadi si rajin ini bisa berubah jadi pemalas karena pengaruh dari temannya. Nah, yang selanjutnya ada citra tubuh. Menurut kalian, seberapa pentingkah personal hygiene ini? Sangat penting. Seberapa penting personal tubuh bagi seseorang dapat kita lihat dari penampilannya. Bagaimana orang dengan penampilan rapi dan disiplin. Sangat peduli dengan kebersihan dan kesehatan. Dan begitu juga sebaliknya. Orang yang pemalas dan tidak rapi cenderung kurang peduli dengan kebersihan dan kesehatan. Terus yang terakhir, ada pada pilihan pribadi. Setiap orang itu punya perbedaan dengan orang yang lainnya. Ada orang yang bisa mandi sampai 3 kali, dan ada juga yang hanya mandi sekali sehari. Nah, kalau teman-teman yang ada di sini termasuk golongan yang mana? Nah, setelah kita tahu fakta-fakta yang mempengaruhi personal hygiene, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat menjaga kebersihan diri atau personal hygiene itu. Yang pertama tentunya dari segi kesehatan. Seseorang yang rajin membersihkan diri tentunya akan lebih jarang terserang penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, dan virus. Selain itu, personal hygiene juga dapat mencegah penyakit menular dan memutus rantai penyebaran penyakit. Kebersihan diri juga digunakan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi tubuh. Contohnya saja, kalau kita jarang mandi kan pasti akan menimbulkan penyakit kulit seperti panu, kudis, kurap, dan lain-lain. Nah, karena kondisi ini, kulit akan menjadi perubahan dan kerusakan. Terus, kebersihan diri juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Benar tidak? Benar. Seseorang yang bersih dan rapi tentunya akan lebih percaya diri dibandingkan dengan orang yang berpenampilan kotor dan busuk. Nah, setelah acara penyembuhan ini, saya harap teman-teman semua, para santri yang ada di sini menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan diri dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di pondok pesantren ini kan kebersihan diri serta lingkungan sering diabaikan. Makanya sampai sekarang pun penyakit kulit masih ada di lingkungan para santri. Pokoknya para santri yang ada di sini diharapkan bisa lebih menjaga kebersihan diri dan sadar kalau kebersihan diri itu sangat penting bagi tubuh kita. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Nadia dan Mulan atas paparannya yang begitu menarik. Teman-teman yang saya sayangi, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Sesi ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Baik teman-teman yang ingin bertanya silahkan tunjuk tangan, dan yang terpilih silahkan bertanya. Sebelum bertanya, tolong sebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi yang saya persilahkan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Silahkan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Fira Fahriza. Saya merupakan pengasuh, salah satu pengasuh di pondok pesantren sini. Baik, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi ya. Apa pengaruh lingkungan pergaulan juga mempengaruhi personal hygiene? Tadi kan dikatakan bahwa lingkungan pergaulan juga
mempengaruhi kebersihan diri ya. Nah, apa itu sering mempengaruhi kebersihan diri pas di lingkungan pergaulan? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Silakan untuk rekan Nadia untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vera. Tadi Mbak Vera tanya ya, apakah pengaruh lingkungan pergaulan juga mempengaruhi personal hygiene? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada praktik sosial. Praktik sosial yaitu kelompok-kelompok sosial pada seseorang pasien berhubungan dapat mempengaruhi praktek hygiene pribadi. Yang kedua, ada status sosial ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang dilakukan. Yang ketiga, ada kebudayaan, kepercayaan kebudayaan pasien, dan nilai pribadi pengaruh perawat hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda. Apakah Mbak Vera sudah jelas atas jawaban saya? Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Vera. Saya sudah menjawab. Saya mengembalikan dengan moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Nadia sudah menjawab. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Fitasari. Baik, di sini saya akan bertanya, kalau dilihat dari segi prioritas, manakah di antara pola hidup yang paling berpengaruh untuk kesehatan? Baik, apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik dan akan dijawab oleh rekan Wulan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ririn. Yang pertama, ada keseimbangan dan emosi, yaitu emosi turut menyumbang dalam perannya mempengaruhi kesehatan. Emosi seringkali dikaitkan dengan produksi hormon dalam tubuh. Di masa sekarang telah banyak pakar yang mengungkapkan pentingnya kecerdasan emosi. Karena hal itu cukup penting dalam menjaga kesehatan untuk menjaga emosi tetap stabil, beraktivitas, dan bereaksi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada olahraga teratur. Jika pola hidup kita sehat, termasuk pola olahraga secara teratur, tubuh kita dapat dikatakan sehat. Hampir semua orang sadar dan setuju akan pentingnya berolahraga. Sayang, hanya sedikit dari kita yang mau melakukannya. Yang ketiga, alangkah baiknya setiap hari kita meluangkan waktu kita beberapa menit untuk berolahraga. Tidak harus olahraga yang bersifat berat dan menguras banyak tenaga. Cukup melakukan olahraga ringan yang dapat kita lakukan di rumah. Baik, dengan jawaban saya, apakah jelas dengan Mbak Ririn? Sudah jelas. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Nadia sudah menjawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Demikian tadi penyuluhan dari kami.
Saya di sini akan menyimpulkan sedikit. Nah, saya harap teman-teman semua para santri yang ada di sini menyadari terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan bisa mengharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di pondok pesantren ini akan kebersihan diri serta lingkungan sering diabaikan. Makanya sampai sekarang penyakit kulit masih ada di lingkungan para santri. Pokoknya para santri yang ada di sini diharapkan bisa lebih menjaga kebersihan diri dan sadar kalau kebersihan diri sangat penting. Demikian tadi kesimpulan dari saya. Mari kita tutup acara penyuluhan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.